Terima kasih untuk yang masih bergabung bersama dengan kami dan di segmen ini kita akan review jalannya perdagangan di sepanjang hari ini dan sebelumnya kami ingatkan kembali Anda masih bisa berpartisipasi di WhatsApp interaktif di 0851 di 78104976 seperti yang tertera di layar televisi Anda nantinya. Dan saat ini kami sudah terhubung melalui Zoom bersama dengan Bapak Hadrian Mainar Taslim selaku Head of Equity Sales PT Yakin Bertumbuh Sekuritas atau YB Sekuritas. Kita akan langsung sapa saja Pak Hadrian. Selamat sore. Apa kabar Pak? Sore, kabar baik Mas David. Terima kasih Pak Hadrian sudah meluangkan waktu di IDX Channel. Secara teknikal Pak, di sepanjang perdagangan hari ini, indeks harga saham gabungan akhirnya berbalik arah. Tadi sempat di bawah 8.600-an, namun di jelang penutupan, pelemahan terpangkas dan sudah kembali diperdagangkan di level 8.600-an. Dengan tren penguatan mulai dari perdagangan 1 Desember hingga perdagangan sesi pertama siang tadi masih bergerak di zona hijau. Setelah mencatatkan beberapa kali rekor intraday dan penutupan, hari ini akhirnya melemah. Analisis Anda? Ya, secara teknikal IHSG masih berpotensi menguat terbatas ya. Kalau kita lihat ini yang menyebabkan merah hanya saham-saham big caps yang koreksi-koreksi sehat seperti CDIA atau Big Bank gitu. Tapi secara overall uptrend ya masih terjaga. Support teknikal IHSG masih ada di 8.500 dengan target terdekat di 8.700. Dengan penguatan indeks harga saham gabungan Pak yang masih tetap melaju di awal perdagangan Desember, Anda melihat fenomena Santarelli datangnya lebih awal atau ini hanya baru sinyal saja sebelum terjadinya window dressing? Ya, kalau menurut aku sih ini Santa Claus nya belum confirm ya, jadi masih sekedar dari awal aja. Tapi window dressing juga kalau kita lihat biasanya kan di minggu kedua atau minggu ketiga Desember ya. Jadi ini mungkin masih terlalu awal gitu. Jadi bisa jadi akan ada koreksi-koreksi sehat dan konsolidasi lebih lanjut gitu. Cuman mungkin target realistis ya IHSG ditutup di 8.700 hingga 8.800 walaupun memang statement MenQ yang 9.000 kayak diharapkan para investor ya, tapi secara realistis mungkin masih di 8.700 sampai 8.800 kecuali window dressing perbankannya cukup aktif ya. Jadi nanti 9.000 baru potensi tercapai gitu. Baik. Pak Hadrian, di tengah penantian para investor, data rilis inflasi PCE akan dikeluarkan di Jumat waktu Amerika Serikat, kemudian disambut dengan FOMC The Fed di bulan Desember. Dengan dua perkiraan rilis data yang akan disampaikan, bagaimana Anda melihat dampak terhadap indeks harga saham gabungan maupun kepada perdagangan global nantinya? Iya, secara makro memang ini mungkin akan mempengaruhi The Fed dalam menentukan arah suku bunga ke depan ya gitu ya. Walaupun The Fed emang cenderung suku bunganya dovish gitu ya atau cenderung turun. Tapi kalau kita lihat IHSG kita cukup strong ya. Berapa kali terjadi gejolak suku bunga di Amerika, tapi IHSG nggak terlalu pengaruh. Bahkan kemarin sempat di Asia semua zona merah tapi IHSG tetap di zona hijau. Jadi kalau kita lihat pengaruh makro ada tapi mungkin sudah enggak sesignifikan seperti dulu gitu. Jadi cukup kuat IHSG-nya. Jadi kalau kita lihat dampaknya masih minim lah. Oke. Apakah ini juga terdampak di mana rilis data terbaru dari Bursa Efek Indonesia persentase dari investor domestik lebih tinggi dibandingkan dengan persentase dari investor asing yang sebelumnya sangat mendominasi? Betul. Jadi memang dari sisi domestic investor ya ini meningkat cukup bagus ya di dalam domestik ya. Kemarin juga kita sempat ikut seminar beberapa kali, bursa sering memaparkan bahwa pertumbuhan investor domestik itu cukup tinggi. Sehingga komposisinya dengan investor asing sekarang lokal udah cukup dominan gitu. Jadi makanya jika ada dampak global, domestiknya cukup kuat nih untuk menopang IHSG. Jadi so far IHSG terus mencetak rekor ATH, ini salah satu hal yang positif ya kalau kita lihat. Ya, meskipun dalam kondisi asing tetap jualan Pak ya, tapi indeks harga saham gabungan masih mampu melaju dan mencatatkan rekor tertingginya. Betul. Pak Hadrian, kita akan coba lihat Pak beberapa saham yang hari ini menjadi pemberat indeks harga saham gabungan. Saham-saham dari grup Prayogo Pangestu terdampak aksi profit taking. Sepertinya setelah di perdagangan hari sebelumnya kompak mengalami penguatan. Kita ke CDIA terlebih dahulu Pak. Hari ini melemah di 2,68% dan kembali meninggalkan level 2000-an Pak setelah tadi intraday di 2130. Iya.
Ini CDIA cukup disayangkan ya. Pada kemarin volume mulai masuk ya, inflow smart money mulai kelihatan ada masuk, tapi masih false break ya. Saya rasa ya CDIA masih oke jika teman-teman masih untuk dipantau. Saya rasa ketika kembali ke atas level 2000, ini akan masuk sinyal potensi beri lagi. Jadi mungkin saat ini posisi wait and see, tapi jika CDIA besok kembali di atas level 2000, itu potensi buy cukup besar dengan target terdekat bisa sekitar 2300 gitu ya. Supportnya bisa dijaga di level 1870 saat ini. Artinya buy on breakout, Pak? Iya, buy on break 2000. 2000 ya, Pak ya? Oke, penutupan hari ini untuk dari posisi CDIA di 1995 mengalami koreksi pemirsa, dan intraday terendah hari ini di 1980 buy on breakout ketika CDIA menguat ke level di atas 2000-an. Dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Kita beralih ke perbankan big cap, Pak. Hari ini juga ikut menjadi pemberat. Bagaimana Anda melihat posisi teknikal dari saham-saham perbankan big cap ini lebih cenderung tertekan, Pak? Kita sudah memasuki hari ketiga di perdagangan Desember, momentum window dressing tinggal beberapa hari ke depan. Mengingat juga di Desember ada libur panjang, Natal dan Tahun Baru. Artinya memangkas dari waktu untuk perbankan big cap mengejar ketertinggalan di tengah pelemahan yang terjadi, Pak Adrian? Ya, kalau kita lihat big cap, pertama seperti BBCA ya, ada dividen interimnya sudah ex-date. Kelihatannya banking ini memang masih didominasi oleh investor asing. Jadi kebaikannya justru investor domestik yang menopang saham-saham konglomerasi gitu ya. Sedangkan saham-saham big cap bank ini masih didominasi oleh indeks-indeks asing gitu, hedge fund asing. Sehingga kalau kita lihat memang ini belum terjadi window dressing. BCA juga masih sideways, kita lihat di level 8.000 hingga 8.600. Jadi posisinya mungkin di minggu kedua, minggu ketiga kalau ada penguatan window dressing itu yang bisa mengangkat IHSG lebih jauh gitu. Kalau sekarang wait and see ya di perbankan, belum ada sinyal masuk. Kecuali teman-teman jangka panjang mungkin melihat kayak bank-bank BUMN, BRI, Mandiri, BNI ini di harga cukup murah ya saat ini, under value gitu. Karena dividen yield mereka kemungkinan besar akan mengalahkan deposito gitu. Baik, BBCA Pak, singkat saja sebelum kita jeda, Pak Hadrian, melemah hari BBCA ini dan bertepatan dengan X dan KUM-nya juga ya Pak, dividen interim. Ya, dividen interim sudah bisa didapat. Kalau kita lihat sih sideways ya. Kalau technical wait and see ya di 8.000 sampai 8.600. Jadi BCA belum ada sinyal beri untuk trading buy. Tapi kalau untuk nabung itu masih so far so good lah ya, masih boleh dicicil tiap bulan. Baik. Penutupan hari ini di 8.300 berbalik melemah pemirsa setelah tadi konsisten bergerak di level 8.400 dan tertekan di sesi pertama. Dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Pak Hadrian menarik, kita akan jeda terlebih dahulu Pak. Nanti kita akan coba lihat saham-saham pilihan apa saja yang Anda rekomendasikan. Dan pemirsa kami akan segera kembali sesaat lagi.